teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ena Nurrohim. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Dan yang paling utama adalah semangat dalam berkarya. Untuk masalah semangat, dalam waktu beberapa hari ini saya tuh tidak ada semangat karena saya itu capek sekali ya teman-teman ya, karena sebentar lagi itu kan Februari, tanggal 1 Februari kan itu ada Hari Raya Imlek. Jadi Hari Raya Cina itu sama seperti kalau di Indonesia itu Hari Raya Idul Fitri. Jadi karena saya itu kan perawat lansia informal, jadi saya itu masuk di Taiwan sebagai perawat lansia informal atau pembantu rumah tangga ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan sedikit cerita bagaimana awal cerita saya bisa datang ke Taiwan dan sekaligus menjawab pertanyaan yang waktu itu saya pernah diundang di suatu forum pertemuan di tempat saya kuliah sekolah dulu di SPK, bagaimana peluang kerja tenaga kesehatan di Taiwan. Jadi di Taiwan ini saya tidak menggunakan ijazah diploma saya ya teman-teman ya. Jadi saya cukup ijazah SMA saja. Nah kebetulan saya kan dulu SPK ya dulu ya teman-teman. Jadi saya itu lulus SPK tahun 2000, waktu itu perawat itu cukup dengan ijazah SMA saja sudah cukup. Tetapi dengan perkembangan zaman dan bertambahnya tahun, untuk syarat tenaga kesehatan itu terus dinaikkan levelnya, harus D3, kemudian harus S1, dan mungkin suatu ketika akan harus minimal pasca sarjana atau S2, tetapi mungkin nanti di tahun yang mendatang. Jadi karena suatu keadaan yang sangat mendesak, jadi kalau saya itu ingat dulu ya, untuk memutuskan bekerja di Taiwan tuh kadang ya sangat berbes ya teman-teman ya. Jadi tapi itu sebagai motivasi saya. Jadi awal itu karena banyak faktor. Yang pertama, saya mengetahui kondisi ekonomi kok ini sudah genting ya. Dan otomatis saya harus mengambil tindakan. Suami saya bekerja, alhamdulillah sampai sekarang pun juga bekerja, tetapi dengan adanya kesepakatan, dulu saya telah dikuliahkan oleh suami saya dan sekarang waktunya kita gantian ya. Jadi saya ingin membantu perekonomian keluarga, ingin bantu suami. Jadi kita oke lah sepakat meskipun awalnya sangat berat sekali. Jadi sebenarnya tidak boleh, tetapi suami saya itu selalu iya, iya, iya. Saya kuliah ya, ya. Iya. Kuliah lagi iya dan iya. Alhamdulillah beliaunya sangat sabar sekali ya, teman-teman. Jadi dan akhirnya kita sepakat, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya saya bisa terbang ke Taiwan. Dan satu hal yang saya waktu itu kan saya waktu daftar ke PT itu semuanya saya sendiri ya, teman-teman. Jadi malamnya itu kan saya browsing di internet PT mana ya yang menerima tenaga kerja wanita ke Taiwan ya. Waktu itu kenapa kok saya langsung menuju ke Taiwan? Awalnya saya ingin ke Jepang, tetapi Jepang itu prosesnya mungkin sulit karena waktu itu faktor usia. Waktu itu saya sudah 38 ya, teman-teman, 37 38. Dan di Jepang tidak mungkin, di Korea apalagi. Kalau di Arab sama di Malaysia itu saya ada rasa takut, khawatir, tapi kalau di Taiwan itu kok saudara, teman, tetangga itu kok ada yang di sana. Akhirnya saya mantap di Taiwan. Jadi setelah saya urus sendiri ya teman-teman ya. Terus langsung besoknya setelah saya diizinkan oleh suami, besoknya saya langsung ke PT sendiri. Jadi saya tidak kerja, saya izin tidak masuk di tempat kerja saya sebelumnya. Terus saya datang ke situ, kemudian saya bawa persyaratan, cukup ijazah, KTP dan buku nikah, KK. Kemudian saya tuh langsung diproses ya teman-teman ya. Waktu itu rasanya campur aduk rasanya gimana ya memutuskan untuk nantinya saya akan bekerja di luar negeri dan saya belum tahu tempatnya gimana, pekerjaannya bagaimana. Dan waktu itu saya bilang ke suami, saya ingin bekerja di rumah sakit atau di jumbo ya teman-teman. Dan saya tadi tidak tahu sih pekerjaan jumbo di luar negeri itu seperti apa. Nah kemudian saya daftar ke PT, ternyata di jumbo itu nggak ada. Akhirnya saya adanya di PRT. Gimana mbak? Oke lah, saya mengambil keputusan itu. Tapi itu saya rahasiakan dari suami saya. Jadi tidak boleh tiru ya teman-teman ya. Harusnya kita tuh jujur pada pasangan kita. Tapi karena saya itu nggak mau gimana ya, saya tidak mau nanti membuat bingung ya. Yaudah saya bilang meskipun saya daftarnya di PRT, tapi saya bilangnya ke suami saya tuh ke Jompo ya. Akhirnya sudah saya Agustus 2018 itu daftar. Kemudian saya masuk ke PT itu tanggal 6 Agustus 2018 dan saya waktu itu kan masih aktif bekerja ya teman-teman ya.
Jadi saya hanya izin ke teman-teman dan pimpinan teman-teman yang satu institusi, tapi saya mohon maaf saya tidak bisa izin karena tidak bisa izin ke yayasan karena takutnya nanti tidak diizinkan, tidak diperkenankan karena waktu itu mau ada akreditasi institusi ya teman-teman ya. Tapi saya fokus ingin masalah keluarga saya dulu, masalah perekonomian keluarga yang waktu itu sangat genting sekali. Nah akhirnya proseslah berjalan. Jadi tanggal 6 Agustus itu saya mulai masuk ke PT dan bertemulah dengan berbagai macam teman-teman karakter, dan disitulah ya saya awalnya saya diam, saya tidak menunjukkan kalau saya bidan, saya diam aja ya, saya ikuti kegiatan di PT. Jadi ya makan bersama, bekerja, latihan, belajar bersama, masak, latihan masak, dan tidur di tempat yang seadanya ya teman-teman. Jadi saya merasa ya tidur di lantai tidak masalah. Saya kira itu sudah biasa ya teman-teman ya, karena waktu itu banyak sekali jadi suka dukanya. Nah terus akhirnya ibu asramanya menyampaikan ke teman-teman, oh ini loh bidan. Terus akhirnya di situ saya dipanggil Bu Bidan. Jadi saya dipanggil di Bu Bidan itu selama tahun 2016 lulus di bidan itu saya dipanggil Bu Bidan tuh di PT itu ya. Jadi teman-teman sampai sekarang manggil saya Bu Bidan. Kalau di rumah saya mungkin dipanggil nama saya ya teman-teman ya, Bu Erna atau gimana, tapi kalau di PT itu saya nama dipanggil Bu Bidan. Terus ya ada yang banyak bertanya heran, kenapa toh Bu jenengan itu bidan kok bekerja jadi pembantu rumah tangga? Ya saya ceritakan semuanya. Semua teman-teman yang ada di PT ini pastinya memiliki tujuan dan harapan.